Kamu injak kepala. Alam jadikan bagai cahaya. Tolong jadikan bagai cahaya. Jadikan bagai cahaya. Worldwide Production present Stop. Angin, kagetin. Lan, kamu denger nggak? Dengar apa? Kayak ada yang manggil aku. Aku nggak dengar ada yang manggil kamu deh. Aduh, siapa yang lempar? Lari, Man! Aduh, tunggu. Man, kamu injak kepala. Alam jadikan bagai cahaya. Tolong jadikan bagai cahaya. Jadikan bagai cahaya. Kasihan ya si Komang. Semalam aku sempat ngobrol sama dia, ketawa-ketawa. Nggak kelihatan gelagat mau bunuh diri. Kejadian bunuh diri kerap terjadi di Desa Batu Agung, Kabupaten Jembrana, Bali, pada kurun waktu 1965 hingga 2015. Insiden di luar nalar juga berulang kali menghantui para penduduk. Anehnya, peristiwa bunuh diri seluruhnya dilakukan dengan cara gantung diri. Terakhir, peristiwa mistis menimpa 2 orang anak yang terkena lemparan batu, entah dari mana asalnya. Tapi yang jelas, saat itu tidak ada orang lain di sekitarnya. Warga meyakini kejadian mistis yang terjadi di desanya adalah karena adanya gangguan dari arwah yang menjadi korban peristiwa tahun 1965. Desa Masean Jembrana menjadi salah satu lokasi peristiwa berdarah gerakan 30 September 1965. Banyak warga yang melihat penampakan di malam dan dini hari. Pokoknya lihat yang aneh-aneh. Belum lama ini, cucu dari salah satu korban G30 SPKI melihat sosok kakeknya di lokasi. Ungkap Ketua Panitia Pembongkaran Kuburan Massal, Ida Bagus Ketut Mariana. Mariana meyakini ke-9 arwah korban G30 SPKI itu masih bergentayangan. Keyakinan ini berdasarkan dari sejumlah kejadian mistis yang dialami sejumlah warga setempat. Dari tahun 1965 hingga 2015 atau selama 50 tahun ada 50 kasus gantung diri. Jika dirata-ratakan, setiap tahun ada 1 warga yang mati gantung diri. Beberapa korban gantung diri ada yang dari keluarga 9 korban 30 SPKI. Di kuburan ini dikatakan ada 11 jenazah yang ditanam pada 6 lubang.
Namun satu lubang yang ditempati kakak adik telah dibongkar dan diupacarai pihak keluarga pada tahun 1984. Sementara itu, pelaksana tugas Kelian Banjar Adat Masean, Ida Bagus Ketut Siwa, mengamini perkataan Mariana. Siwa yang tinggal berdekatan dengan kuburan korban G30 SPKI mengaku pernah merasakan ada gangguan mistis. Ia melihat penampakan kuda hitam berukuran besar yang melompat di lokasi. Kuburan ini berada di seberang SDN 3 Batu Agung, dekat pertigaan perbatasan antara Banjarmasean dengan Banjar Munduk Kemoning, Desa Dangin, Tukadaya, Kecamatan Jembrana. Kalau saya hanya sempat lihat kuda besar itu saja. Kalau warga lain, ada yang mengaku melihat penampakan sesosok pria tanpa kepala, menenteng kepalanya, dan mondar-mandir di dekat kuburan. Ada pula yang melihat penampakan lelaki yang kepalanya berlumuran darah. Tak hanya itu, ada juga yang melihat tempurung kepala berisi gigi menggelinding di seputaran lokasi. Kami yakini ini arwah para korban keganasan G30 SPKI. Penampakan itu hanya di sekitar lokasi, tidak pernah sampai menyentuh jalan aspal. Pergerakan penampakan itu hanya sampai perbatasan Banjar Petanahan, Desa Batu Agung. Konon katanya, setelah dibunuh, jenazah-jenazah ini tidak diizinkan lewat selatan, sehingga dikubur begitu saja di lokasi ini, ujar Siwa. Selain itu, sempat ada kejadian horor lainnya di Desa Masean, yakni sebuah truk yang mengangkut warga mengalami kecelakaan di medan menanjak yang disertai tikungan. Kecelakaan ini mengakibatkan 10 orang warga meninggal dunia di tempat karena tertindih truk. Kejadian tersebut terjadi jauh sebelum tahun 2015. Ada satu orang warga yang berhasil selamat. Ia mengaku mendapat bisikan entah dari mana. Intinya meminta untuk mengakhiri hidupnya. Beruntungnya, ia cepat sadar dan mengurungkan niatnya. Karena kebanyakan warga yang diincar arwah adalah orang yang pikirannya kosong dan sering melamun. Dari kejadian-kejadian janggal itulah, masyarakat percaya hal ini ada kaitannya dengan roh-roh gentayangan di desanya dan harus segera disempurnakan. Oleh karena itu, warga lalu menggelar pembongkaran kuburan massal mereka yang menjadi simpatisan maupun dituduh sebagai anggota PKI pada tahun 2015. Pembongkaran kuburan yang berada di tengah jalan, tepatnya di depan SDN 3 Batu Agung itu, juga dirangkai dengan ritual besar sesuai keyakinan umat Hindu bernama Pecaruan Nawa Gempang. Sebenarnya, wacana pencucian ini sudah ada sejak lama, namun tak pernah terwujud karena berbagai hal. Kelian Banjarmasean, Ida Bagus Kade Suwartama menuturkan, berbekal dari kejadian yang dialami warganya tersebut, pihaknya akhirnya kembali menyusun rencana pembongkaran dengan mencari atau memperdalam bukti-bukti nyata terkait peristiwa berdarah 1965. Ia lalu membentuk panitia kecil agar bisa bekerja sama mengumpulkan bukti. Bukti dikumpulkan dari para pelaku maupun keluarga korban, termasuk juga melakukan rapat demi rapat agar prosesnya berjalan sesuai rencana. Kami mengajak salah satu saksi pembantaian G30 SPKI yang masih hidup, Ida Bagus Krenda alias Kakiang Krenda, untuk mengetahui di mana para korban dikubur. Kami juga sudah kumpulkan data-data korban, ungkap Mariana. Kakiang Krende, 96 tahun, seorang warga Mesean saksi peristiwa G30 SPKI menuturkan bahwa kuburan massal itu dikubur pada awal tahun 1966. Setelah kejadian G30S di Jawa, ucap Kakiang dalam bahasa Bali. Menurut Kakiang, setelah kasus G30S di Jawa pecah dan para anggota PKI ditumpas, anggota PKI di Jembrana semuanya menyerah. Termasuk yang di Masean ini. Para anggota PKI yang memang warga sini, tidak ada yang berani melawan. Semuanya menyerah. Menurut Kakiang Krende, di Banjarmasean,
Para anggota PKI semuanya dapat ditangkap dan dikumpulkan. Tidak ada perlawanan. Mereka hanya pasrah. Mereka lantas digiring ke tempat ini, tempat kuburan massal. Kemudian mereka dibariskan dan dibunuh secara bersamaan. Saya sendiri melihatnya. Kakiang mengatakan ada 9 warga lokal Mesean yang dibunuh dan dikubur di tempat tersebut beserta 2 warga pendatang, seorang dari Tabanan dan seorang lagi dari Lateng Negara. Yang dari Tabanan itu memang tinggal di sini beberapa hari sebelum dibantai. Ia kabur dari Tabanan ke sini karena takut ditangkap. Begitu pula yang dari Leteng. Menurut Kakiang, akhirnya mereka tertangkap di Mesean dan dieksekusi oleh warga PNI dengan menggunakan pedang. Mereka memang anggota PKI, tapi setahu saya mereka tidak melakukan pemberontakan. Yang jelas saat itu memang ada perintah untuk menangkap dan menumpas anggota PKI seperti daerah-daerah lainnya. Berdasarkan penuturan Kakiang, awalnya di kuburan massal itu terdapat 11 jasad anggota PKI, 9 warga lokal, dan 2 warga pendatang. Namun kini tinggal 9 karena 2 jenazah sudah diambil dan diaben pihak keluarganya pada 1984 lalu. Berdasarkan bukti-bukti dari para saksi dan keluarga korban, akhirnya para warga Mesean semakin yakin untuk melaksanakan pembongkaran kuburan massal itu. Bahkan, pihak keluarga korban juga sangat menyetujui, bahkan sangat mendukung rencana tersebut. Namun, meski semua data telah terkumpul dan yakin untuk melakukan pembongkaran kuburan tersebut, ternyata tim kembali menemui sejumlah kendala. Di antaranya, adanya penolakan dan intervensi dari berbagai pihak hingga terkendala minimnya anggaran atau biaya. Tapi pihaknya tetap berkeyakinan untuk melaksanakannya, karena warga hanya bertujuan untuk menghormati para korban dengan memindahkan mereka ke tempat yang lebih layak dan diupacarai sesuai keyakinan umat Hindu. Dengan alasan tersebut, akhirnya banyak pihak yang membantu baik dari segi moral maupun pendanaan, termasuk dari pemerintah dan ketua DPRD Jembrana saat itu, Iketut Sugiasa. Ia memberikan dukungan alat berat beserta operasionalnya. Warga Mesean juga mendapat dukungan pengamanan dari pihak Polres Jembrana. Pembongkaran tepat dilakukan di tengah jalan sepanjang sekitar 50 meter dengan kedalaman 2 meter. Dengan kedalaman tersebut, kuburan pertama akhirnya terbongkar, diikuti lubang lainnya di 5 titik. Lubang pertama itu atasnya terdapat batu, dan ketika batu dibuka pertama kali, sempat mengeluarkan asap. Setelah terlihat kerangka dan pakaian, tim Inafis Polres Jembrana memastikan bahwa itu kerangka manusia. Akhirnya dari sana mulai lega karena telah berhasil, tutur Suwartama. Usai melakukan pembongkaran, para pihak keluarga G30S tersebut lalu menggelar upacara pengabenan dengan banten ancak dingin. Beberapa hari kemudian, pihak panitia juga melaksanakan upacara pecarua skala besar dengan tujuan pembersihan dan penyucian arwah para korban. Upacara tersebut bernama Pecaruan Nawa Gempang yang mencangkup seluruh desa Batu Agung. Saat itu, prosesnya dipimpin langsung oleh Ida Pedanda Gede Dharma Manuaba, Gria Gede Anom Manuaba. Setelah adanya upacara penyucian tersebut, Suwartama bersyukur akhirnya wilayah Banjarmasean semakin kondusif dan warganya tidak mengalami kejadian aneh lagi. Selain itu, sejak 2015 lalu, tidak ada kejadian gantung diri di wilayah tersebut.